warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi mau menuju ke rumahnya Bunda Maya atas requestan kamu semua untuk bisa mewawancara secara psikologis Bunda Maya. Dan ini sebenarnya kangen-kangenan sih, karena aku udah lama banget gak ketemu sama Bunda Maya. Nah sekarang aku mau menuju ke sana, jadi ingin menanyakan banyak hal yang berkaitan dengan mewakili pertanyaan-pertanyaan kamu yang banjir banget ya ke DM ke aku untuk nanyain kepada Bunda Maya beberapa banyak pertanyaan mengenai keadaan dirinya sekarang, mungkin pengalaman-pengalaman masa lalunya, kisah inspirasinya, serta harapan-harapannya ke depan. Dan kemudian juga kita bisa melihat aktivitas-aktivitas hariannya apa sih, seperti apa sih, dan ngapain aja sih. Oke, yuk ikutin aku. Oke guys, kita sudah sampai di rumahnya Mbak Maya, rumahnya Bunda ya. Kita turun dulu, kita lihat dulu apakah dia ada atau enggak. Nah, ini enggak ada lagi, belum ada. Yuk, langsung ikutin aku. Oke, kita sudah sampai di rumahnya Bunda Maya. Tapi ada nggak ya orangnya, by the way, anyway, busway. Jangan-jangan dia nggak ada lagi, pergi. Secara kan ibu tuh sibuk kesana kemari. Sudah hadir di depan kita, lihat tuh kan? Ya mereka beneran kan, aku bilang. Apa kabar Bu? Baik. Ada Pak Idin. Bapak Idin, gue mau disemprot-semprot. Ada. Oh dia penyemprotan udah siap disemprot. Mau sekarang? Sebelum masuk cantik banget ya masih ya. Bener kan, dia cantik banget masih. Aduh luar biasa deh. Dan terlihat bahagia, ekspresi terlihat bahagia. Maka seperti apa ekspresi-ekspresi lainnya kita akan masuk. Tapi karena masih new normal, jadi menerapkan aturan dulu nih, ya kan? Saya mau pinggirin. Ntar gue tas mahal sayang, Bu. Oke. Lihatlah saya disemprot. Baliknya. Oke. Ini namanya penerapan new normal, guys. Yoi. Oke. Tetap berjalan, tapi Jarak ya tuh. jalan tapi semprot. Semuanya harus disemprot. Karena udah lama nggak bertemu, aku bawain masakan Aceh dong di sini. ternyata selama kemarin dia itu namanya PSBB ya? PSBB. Jadi catering. Akhirnya punya catering. Ya pokoknya kita ngelakuin apa aja, bener nggak? Betul. Bener. Murah mahal yang penting halal. Ya bener. Ngelakuin apa aja, jadi jangan diem aja, jangan tiduran aja. Makanya lihat dong, ada catering tuh, ada catering Ibu Aceh, ya kan? Ini ada namanya ikan kemahmah, ya. Jadi dari ikan. Kemudian ada ayam tangkap. Kebetulan gue belum makan sih. Tuh pas banget. Ini ada ayam tangkap. Tuh. Ayamnya tangkap apa gimana? Iya, jadi ayamnya tangkap, kemudian dipotong, kemudian dikasih daun pandan, dikasih daun kari, jadi wanginya gimana? Yuk. Kita kemon. Oke. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku sekarang seperti janjiku tadi kan, aku sekarang berada bersama Bunda Maya. Nah, pasti pada kepo banget kan? Banyak banget yang bertanya sama aku melalui DM dan juga bicara mengenai Bunda Maya, karena kekepoannya gara-gara sekarang ini Dul itu lagi trending banget, lagi viral banget bicara mengenai pasangannya. Namun untuk bicara mengenai pasangan atau pacarnya tentu perlu dikenal dulu kepribadiannya gitu loh. Bicara mengenai kepribadian katakanlah calon mantu, nanti ada tema khusus ya, nanti aku akan bikin tema khusus itu. Tapi sekarang aku bicara mengenai personality-nya terlebih dahulu dari Bunda Maya yang mungkin di untold story yang belum kalian ketahui mengenai Bunda Maya. Di sini bicara mengenai kepribadian pasti ada kaitan sama masa lalu, trauma, bagaimana bangkit, bagaimana survive, kemudian bagaimana memanage. Nah, kita akan bahas satu persatu buat semua perempuan di sana, di luar sana yang menyaksikan ini bisa terinspirasi pada saat ngedrop gimana sih bangkit. Nah, yuk kita langsung wawancara Bunda Maya. Yes. Gue tunggu dari tadi ngomong wae-nya. Kita ngomong wae. Pinter dong. Namanya juga psikolog ya kan. Oke, Bunda. Apa kabar Bunda? Baik. Oke, baik ya. Udah lama banget gak ketemu. Alhamdulillah baik-baik. Udah lama banget gak ketemu dan kulitnya makin glowing, kemudian juga makin cantik gitu kan. Yang poin yang penting sih aku ngeliatnya nih,
Ekspresinya, guys, ini nggak mungkin direkayasa ya. Ekspresinya pada saat senyum itu bahagia. Alhamdulillah. Boleh di close up nggak? Coba di close up ya. Aku nanya ya. Nanti Bunda jawab ya. Ya, siap. Oke ya. Ini Ekspresi gue langsung takut berubah bukan lagi bahagia ini. Aduh, dia mau nebak ekspresi gue kenapa nih gitu. selama ini kan saya selalu menganalisa ekspresinya anaknya nih. Apakah Bunda Maya itu marah atau enggak pada saat dianalisa ekspresi? Tapi bukan itu sih. Lebih penting apakah Bunda Maya bahagia atau tidak bahagia dengan pernikahannya saat ini? Kita tanya ya. Bunda Maya, apakah bahagia atau enggak bahagia dengan pernikahan sekarang? Wah, itu waduh jelas orang di hashtagnya semakin tua semakin bahagia ya. Alhamdulillah bahagia banget. Semuanya berjalan lancar ya. Mungkin sudah waktunya Tuhan ngasih gue kebahagiaan kali ya gitu. Oke, nah pada saat ia bicara, lihat nih. Dari tadi lu ngomat muka gue. Pada saat bicara, lihat kerutan di pinggir mata pada saat tersenyum itu full smile. Jadi kalau orang bohong dia bilangin bahagia, tapi dia nggak ada kerutan di pinggir mata. Berarti kurang botok sih guys. Iya. Ini dia ngomong telling the truth gitu loh. Berarti ini bahagia. Dan pada saat aku tanya bahagia apa enggak, ia memberikan jawaban direct. Jadi kalau misalnya kita ngomong sebuah informasi tapi dia masih berpikir berarti itu rekayasa. Udah entar gue mau jangan. Berarti gambarannya guys, Bunda Maya di sini menjalani sebuah pernikahan yang bahagia. Nah, alhamdulillah. Tapi kita ingat nih ya, bahwa untuk bisa berada di posisi bahagia itu, ia kan melalui sebuah proses. Betul. Orang tuh nggak bisa langsung masuk ke definisi bahagia sebelum dia memasuki sebuah proses, gitu kan? Nah, aku akan ngebahas dan diskusi bicara mengenai proses tersebut dari yang zero to hero, ya. Oke. Zero to hero. Yes, seperti itu. Bicara mengenai bahagia, pasti ada perbandingannya tidak bahagia. Untuk bisa mencapai titik bahagia, orang pasti melalui sebuah proses. Nah, kita sekarang akan wawancara Bunda Maya, bagaimana sih prosesnya bisa berada di posisi bahagia. Kamu nggak akan pernah bisa bilang bahagia kalau kamu nggak ada compare-nya tidak bahagia. Nah, sekarang kita masuki dulu sesi tidak bahagianya. Banyak pertanyaan dari netizen, bukan dari aku nih. Pada saat perpisahan, itu dulu, sorry harus bahas itu tuh. Apa yang dirasakan perpisahan ya? Apa yang dirasakan pada waktu itu perasaannya? Yang namanya perpisahan tuh kan pasti ya, dengan perpisahan tuh bisa dengan perceraian, bisa dengan kematian ya kan. Namanya kita berpisah dengan segala sesuatu yang kita sayangi itu kan tentunya menyakitkan. Ya pasti sakit, nggak mungkin nggak sakit dan pasti banyak pertanyaan-tanya. Pada saat aku dikasih ujian itu kan Tuhan memberikan ujian yang mungkin maha dahsyat, maha berat ya kan. Nah, posisi aku di saat itu belum siap. Jadi belum tahu jawaban-jawaban kalau kita dikasih ujian soal-soal kehidupan gitu. Kita nggak tahu jawabannya apa. Waduh, mesti gimana gitu kan. Nah, tapi kan namanya ujian itu pasti ada maksudnya Tuhan kepada umatnya. Kenapa dikasih ujian? Kan karena supaya dia bisa memperbaiki karakter dirinya, bisa membuat dirinya menjadi lebih baik. Mungkin ada beberapa sifat-sifatnya yang belum dimaui yang Tuhan mau. Misalnya, aku belum tahu yang namanya sabar seperti apa. Aku belum tahu yang namanya ikhlas seperti apa. Aku belum tahu yang namanya tabah seperti apa. Aku belum tahu yang namanya berserah diri kepada Tuhan seperti apa. Aku belum tahu yang namanya yakin kepada Tuhan seperti apa. Jadi namanya ujian itu pasti belum siap di awalnya, kecuali kalau kita sudah tahu jawaban-jawaban kayak itu tadi, pasrah, yakin, berserah, tawakal, sabar, ikhlas, itu semua persoalan hidup pasti gampang. Nah, pada saat perpisahan itu aku sakit karena belum tahu jawabannya mesti ngapain. Masih ada egoisme, ego dalam arti kok gue diginiin, kurang ajar dia begitu, ini. Jadi kok gue diselingkuhin atau misalnya gitu. Jadi ibaratnya ego itu masih bermain. Tapi pada saat proses kehidupan aku diproses bertahun-tahun ini kan dibentuk karakternya sama Tuhan ya. Dan pada akhirnya ketemu jawabannya bahwa setiap permasalahan kehidupan atau ujian kehidupan, jawabannya cuman itu tadi, berserah diri kepada Tuhan, yakin sama Tuhan, doa aja sama Tuhan, ikhlas, sabar, tawakal, apalagi ya. Ya gitu deh, jawabannya itu doang. 7. Nggak tahu deh pokoknya ya, kira-kira jawabannya cuma itu doang, mau soal ujiannya apapun gitu loh. Nah,
Memang menyakitkan, tapi kan itu kan apa ya namanya, kita kehilangan apapun pasti sakit. Ya. Kehilangan apapun di sini adalah kehilangan suami, Apapun. kehilangan anak. Pada waktu itu ya, kalau orang misalnya bilangnya udah kehilangan suami tapi anaknya enggak, ini enggak, kehilangan anak, kehilangan rumah, ya, harta di situ yang udah dibangun sekian lama bersama, kemudian mungkin karir ya karena ngedrop ya, kehilangan partner kerja juga kan? Iya, kerja dan itu ngeberangkat dari rumah kosong, nggak punya apa-apa. Nah, perasaan tadi kan ngedrop ya. Kalau tahu misalnya, kalau misalnya kita kayak bisa terbang naik apa namanya kayak time travel, kita berada di sini, kita ngeliat lagi, oh ya udah nggak apa-apa sih, kita nerimanya yang indah gitu kan, enak kan ya. Ini kita kan nggak. Nah, pada saat berangkat itu terluka, sakit gitu kan. Pada saat ujian itu datang, ya, itu sakit, terluka. Nah, kemudian kan ninggalin nih, berangkat nih. Nah, dengan tidak punya apa-apa, itu nggak bawa apa-apa. Bawa peralatan studio sama mobil gue. Oke, cuman peralatan studio sama mobil doang ya? Sama baju-baju sedikit lah. Yang lain udah dibuangin soalnya. Nah, terus pada saat berada di sebuah tempat, di titik ngebawa barang-barang, mobil, itu apa yang dirasakan untuk bisa bangkit? Pada saat aku melakukan sholat istikharah, ya kan? Sholat istikharah kemudian ada petunjuknya ada dengan peristiwa yang tidak enak sama sekali. Di hari ketiga aku selesai sholat istikharah tuh ada peristiwa yang membuat aku benar-benar udah ini saatnya gitu loh. Karena jawabannya telak banget, itu jawabannya di depan mata aku, nggak perlu cerita ya, karena nggak perlu kita ngomongin masa lalu juga. Pokoknya jawabannya tuh benar-benar ding, ini jawabannya. Itu pada saat sholat istikharah 3 hari. Hari ketiga selesai nih, dia ngobrol, ada peristiwa yang nggak enak banget dan pada akhirnya ini jawaban dari Tuhan. Terus aku memberanikan diri untuk menggugat cerai. Jadi itu petunjuk ya? Iya. Berarti itu petunjuk namanya. Sudah menyerahkan segala sesuatu, bertanya kepada Tuhan. Yang terbaik mana? Jadi berarti manusia kalau begitu pada saat dia ada masalah, dia menyerahkan. Ya, bertanya kepada Tuhan. Tuhan maunya gimana nih gitu. Maka ngomongnya mohon petunjuk. Ya. Nah, pada saat diberikan petunjuk, maka ambil. Nah, ada orang pada saat banyak yang ngambil. Nah, nggak ngambil. Aku sampai merinding loh, asli sumpah. Sampai merinding. Jadi pada saat dikasih petunjuk, nggak denial. Dia nggak ngambil. Dan banyak kasusnya akhirnya udah maafin lagi deh. Coba lagi, balik lagi. Nah, pada saat itu, itu keputusan langsung. Nah, itu bentuknya apa? Datangnya itu apakah dalam mimpi? Enggak, peristiwa kejadian sehari-hari. Kan kalau misalnya orang bilang istikharah itu kan sholat minta petunjuk kan ada dari mimpi, aku nggak dari mimpi, dari peristiwa kejadian sehari-hari. Ceger gitu kan, wah ini dia, ini harus nggak bisa kayak gini lagi. Udah saatnya aku harus, ini jawaban. Nah, kadang-kadang dalam kita bertanya kepada Tuhan ya, kita tidak cerdas menangkap jawaban dari Tuhan, dari tanda-tandanya. Makanya kan kalau di kita tuh kan kita harus membaca tanda-tandanya. Iqra nggak cuma baca gini doang ya, tapi Iqra juga banyak ya membaca segala sesuatu. Entah baca gini, entah baca tanda-tandanya, baca peristiwa gitu. Jadi membaca tuh banyak. Nah kemudian gue baca bahwa itu adalah jawaban Tuhan. Walaupun pada dasarnya hati gue belum masih mempertahankan, tapi karena Tuhan maunya itu, go ahead. Nah sekarang gini, bagaimana cara buat ibu-ibu di luar sana, buat penonton semuanya ya, bagaimana cara bahwa mempelajari bahwa itu merupakan sebuah petunjuk? Kalau biar mereka ini paham nih, yang disebut dengan petunjuk tuh apa sih? Apakah daun jatuh itu petunjuk? Nggak, ini gue ceritain ya. Ini kejadian simpel, simple. Suatu saat gue lagi nyupir sendiri. Nah, ini gue lagi belajar bagaimana menangkap kata-kata dari hati nurani, atau dari, kalau bahasa itu dari dalam roh gue lah ibaratnya gitu. Ruh gue ngasih tahu bahwa ya kalbu lah. Kalbu kan rumahnya, isinya kan ruhnya gitu kan ya. Nah kemudian tapi bahasa popnya adalah hati nurani lah. Hati nurani ya. Yang paling dalam. Oke, berarti poinnya bisa diambil gini. Pertama adalah bicara. Jadi niat terlebih dahulu, komunikasi, meminta, memohon. Jadi nggak sombong sama Allah, jadi mohon gitu kan. Kedua adalah tidak ngelihat kemana-mana, fokus dan berserah diri, artinya ikhlas pada saat di guide gitu kan. Kemudian jangan banyak menganalisa. Jangan banyak menganalisa. Jadi benar-benar pada saat niat ya udah benar-benar fokus, percaya banget. Nah kemudian pada saat berjalan itu first sight itu diambil. First feeling kayak misalnya kayak ini bakal kiri, kayak harus masuk ke lambat. Langsung aja belok. Nah, itu berarti yang ketiga adalah tadi ya, begitu dapat insight, belok kiri, belok kanan,
lurus, ambil. Nah, itu tuh diambil. Tapi setelah berdoa di awal gitu loh. Kemudian benar-benar total berserah diri. Itu poinnya untuk tadi pembelajaran yang namanya petunjuk. Kalau misalnya bertanya nih, petunjuknya seperti apa? Makanya tadi hubungannya sama sholat gue adalah ketika gue selesai sholat, gue melakukan hari itu, gue beraktivitas sendiri, tiba-tiba cekin sesuatu hal yang bikin gue ini nggak bisa. Ini jawabannya, dan itu peristiwa yang menyakitkan ya. Pasti, pokoknya intinya gini, ini jawabannya. Nah itu gue lagi cerdas tuh. Setelah sekian lama nangis ya. Lagi cerdas tuh, ini jawabannya gitu kan. Walaupun hati berontak dalam arti gitu loh. Kadang-kadang ketika kita minta petunjuk Tuhan, kita pengennya ke kanan, tapi ternyata Tuhan pengennya ke kiri. Nah kita nggak, belum sebenarnya kok begini ya. Kenapa kok begini ya gitu loh. Tapi ini kan jawabannya. Yang dimaui Tuhan belum tentu maunya gua. Gitu loh. Jadi pada saat tadi pertanyaannya bahwa apakah menyakitkan, tentu sakit karena nggak terima. Kok aku disuruh cerai gitu loh. Padahal kan harusnya nggak bercerai, bertahan gitu kan, gitu. Nah itu buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin bicara mengenai petunjuk pada saat menghadapi musibah, ya tadi kan, atau menghadapi tantangan dalam kehidupan, itu poinnya. Nah, setelah udah mendapatkan petunjuk, cara bangkitnya gimana sih? Kan nggak ada pekerjaan lagi itu. Kebetulan pekerjaan sendiri aku sebagai musisi masih bisa aransemen lagu buat iklan, masih ada permintaan orang-orang untuk bikin lagu untuk iklan, dan kemudian bikin iklan lagi tuh ya? Bikin iklan, masih ada lah gitu. Terus dan pokoknya. Tapi kan dengan haru biru gitu gimana cara ngebangkitin? Aku butuhin adalah motifnya tuh pada saat. Motifnya. Motifnya adalah begini, pada saat kita menyerahkan diri kita sama Tuhan ya gitu loh. Ya Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku. Engkau yang mendatangkan musibah ini atau ujian ini gitu ya. Engkau juga yang akan mengakhirinya. Jadi nggak perlu kita capek-capek pusing mikirin mau kemana gitu loh. Yang penting aku sekarang fokus, apa tujuanku ke depan. Misalnya aku fokusnya adalah pengen beli rumah lagi. Pengen karirku naik lagi ya kan, dengan sebagai musisi segala macam. Jadi fokusnya ke pekerjaan aja. Pada saat itu ya. Nah sekarang kalau misalnya ibu-ibu di luar sana, itu kan dia nggak mandiri secara finansial. Ya. Nah itu solusinya gimana? Solusinya? Ya harus mandiri lah. Terus sekarang kalau dia misalnya gini, selama 12 tahun, ini ada ini kisah, kalau kamu lihat YouTube aku ya sebelum yang ini ya, itu kisahnya kita lihat contohnya adalah Kalina lah, ya. Ini aku harus sampein nih. Kalina itu dia mendampingin suami 12 tahun, dia nggak punya talent apapun, gitu. Kemudian dia harus pergi ninggalin rumah. Ya, ninggalin rumah yang kemarin di YouTube aku kamu bisa lihat itu kan, ninggalin rumah, kemudian dia harus survive dengan ketidakmampuannya memiliki apa-apa. Kedua, Sarita, ya kan, Bunda Sarita, itu juga sama. Kerja aku, kalau kamu lihat dari YouTube-nya, itu juga aku juga dengar ceritanya. Aku nggak kerjaku hanya ngasuh suami. Dan ini mungkin puluhan ribu perempuan di sana juga gitu. Kerjaku hanya mengasuh suami, aku nggak mikir apa-apa, aku hanya mikir anak-anak. Terus jegrek, nah tuh gimana tuh? Ya itu aku nggak pernah ngalamin itu ya, jadi aku nggak bisa kasih jawaban yang pasti. Cuman mestinya kan bangkitnya gimana, motif bangkit? Yang pasti pada saat kita menjadi ibu rumah tangga, mestinya kita jangan stuck menjadi ibu rumah tangga aja gitu. Oh, that's a point ya buat ibu-ibu. Belajar tetap harus. Jadi misalnya kita sambil mengasuh anak, sambil kita misalnya udah tiduran, anak-anak tidur, kita belajar apa sih peluang-peluang yang bagus, apa sih yang misalnya gini. Aku pernah ngasih tahu orang gini. Aku nggak bisa apa-apa bunda, aku nggak ada pekerjaan karena aku bercerai. Lah bisa opo? Aku bilang gitu kan. Bisa aku cuma nyambel, dia bilang gitu. Lah kamu bikin sambal aja kamu jual, nggak usah pusing. Jadi sesuatu yang kamu sukain, bikinlah menjadi hal yang bisa dijual ya kan. Nah tadi gambarannya adalah kamu harus tahu potensi kamu. Bakat kamu apa? Jadi kalau ibu-ibu sedang jahit. Kalau tadi Bunda Maya bilangnya kalau bisa nyambel ya nyambel. Kamu tinggal masukin tempat-tempat, kamu jualan apa aja bisa kamu lakukan gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu terpuruk, kamu harus bisa bangkit finansial karena untuk anaknya. Betul. Nah gitu. Nah sekarang kita tahu itu adalah solusi ya untuk teman-teman yang mungkin UMKM yang lagi bangkit sekarang ini, karena tadi kemarin sempat lockdown, tiba-tiba sekarang harus jualan lagi, nyari duit, anaknya nggak punya susu gitu-gitu kan. Nah itu jadi solusi buat kamu semua. Sekarang aku tanya, Bunda kan tadi bicara mengenai Tuhan, itu seberapa spiritual? Aku pengen dapat gambaran dong spiritual Bunda yang mungkin orang tuh nggak pernah tahu. Kalau aku sih tahu. Dia jago banget, tau gak sih, zikir malamnya. Aku tahu, tapi aku perlu dapat gambaran dari
yang bersangkutan langsung. Ya. Spiritualnya itu seperti apa sih? Bukan, kita nggak bicara mengenai euforia ya, tapi malam tuh ngapain aja sih kegiatannya? Kadang-kadang dulu ya, ini pertama kali aku Pada saat terpuruk. Aku diajarin bagaimana kita berdiskusi dengan Tuhan. Itu siapa yang ngajarin? Ada gurunya gitu loh. Apakah itu Habib, apakah Ustadz gitu loh? Enggak, ini temanku bilang gini, lu mau nggak belajar bagaimana kamu berdiskusi dengan Tuhan gitu. Oke. Panggil aja, dia bisa bacain orang lewat Al-Quran. Oh. Gitu. Oke, datengin orang itu kan ya. Ini bukan ustadz, bukan habib, bukan alim ulama segala macam. Pokoknya dia bisa membacakan segala sesuatu kayak tarot tapi lewat Al-Quran. Nah, terus kemudian dia datang ke rumah gua gitu, di studio sewaan gua gitu. Terus dia kasih tahu bahwa ini loh, dia kasih caranya berdoa. Kalau yang agak susah tuh adalah yang paling gampang adalah lo baca Al-Fatihah. Ini maaf ya untuk yang muslim ya. Baca Al-Fatihah terus lo tanya dalam hati gitu, ya Allah, ini apa yang terjadi dalam hidupku? Aku mesti ngapain gitu. Rasain aja kitabnya, buka plak gitu loh. Oh jadi gitu ya, kalau misalnya ada Al-Quran, oke baca Al-Fatihah. Al-Fatihah paling gampang. Ya, sebenarnya ada omongan bahasa-bahasa yang lain. Ada doa yang lain. Biar singkat aja deh. Kita langsung, kita ngomong apa yang aku rasakan atau solusinya. Gini, aku bilang gini, terserah. Pertama misalnya, kenapa kok kehidupan ini, misalnya aku pernah bertanya gini, ya Allah, berapa tahun aku hendak kau uji ini gitu kan ya. Misalnya tiba-tiba aku rasain buka, dan aku selalu begini, ya Allah berapa tahun aku hendak kau uji. Tolong kasih tahu jawaban dari sisimu melalui ayat-ayat ini, gitu ya. Terus akhirnya kan keluar ceritanya tentang ini, Nabi Musa yang dia ikut Syekh Madian 8 tahun, sempurna 10 tahun. Buset, lama amat. Wih gila, lama amat 8 tahun 10 tahun. Berarti lo kayak di penjara, kamu divonis 8 tahun 10 tahun jeger gitu kan. Oke. Waduh. Nah, tapi di situ aku mulai belajar untuk berdialog dengan Tuhan. Nah, itu pada saat 8 tahun itu udah tergambar dalam pikiran dong. Sekarang gue bisa bukain orang. Ibaratnya kan misalnya teman-teman gue yang datang ke rumahmu, entah Mecan, entah Tata, terus begini, bukain gue dong, bacain gue dong. Emang gue dukun apa gitu? Bunda kan bisa memahami ayat-ayat karena ada filosofinya. Emang sering baca buku apa sih? Enggak, aku jarang baca buku. Tapi sebelum-belumnya aku nggak terlalu suka baca buku, kecuali baca buku-buku puisi. Nah, tuh berarti ada kaitannya buku karena puisi. Karena kan aku harus ngarang lagu. Buku puisi apa? Dulu Khalil Gibran ya dulu ya. Tuh berat kan, guys? Itu alasannya kenapa nurunin sama anaknya. Dulu sih gitu. Jadi tapi itu nggak sering. Aku tuh orang yang bukan audiovisual, tapi lebih ke auditori. Lebih senang didongengin daripada melihat. Jadi membaca tuh buat aku agak susah karena aku bukan anak-anak auditori, visual, bukan visual. Ngebaca, enggak, jadi mendengar. Jadi kalau didongengin orang pasti lebih nyantol buat aku. Nah, terus akhirnya gua mulai beriman tuh di situ. Loh, kok ini ngejawab terus ya? Iya. Nah, dan kan akhirnya gue beriman tuh gara-gara itu, karena gue ini itu titik baliknya beriman itu. Karena gue setiap hari berdiskusi sama Tuhan. Makanya kenapa gue anti galau. Gue langsung buka kitab, langsung gue tanya, jawabannya langsung. Nah dari itu akhirnya gue jadi bisa makin tahu nih mencerna. Jawabannya begini. Kalau jawabannya begini berarti artinya begini gitu. Nah itu apakah semakin meyakini keberadaan? Ya sangat dong. Ada cobaan lagi berikutnya, kita semua tahu ya, ada sebuah peristiwa yang benar-benar hampir titik dikit lagi tuh. Nafasnya, mohon maaf nih, Dul ya, tinggal udah dikit lagi gitu kan. Kalau nggak salah tensi udah 40 per 20. 50 per 20 apa 40 itu kayaknya udah rendah banget. Udah ntar lagi gitu kan. Nah, itu apa yang dilakukan? Pasrah, berserah. Jadi aku bilang, apakah pasrah, apakah ikhlas? Pasrah, menyerahkan itu apa ya? Ya surrender ya, surrender artinya muslim. Mengikhlaskan. Intinya semua agama kan apa sih, para nabi berserah total kepada Tuhannya gitu kan. Ya, artinya menyerahkan semuanya bahwa Tuhan ini milikku, kalau kamu mau ambil aja. Di posisi itu ya? Di posisi itu, karena gini loh guys, aku kasih tahu. Ya itu tadi bahwa mungkin aku sudah mengalami pendidikan sekolah luar biasa. Spiritual dalam arti dengan kehidupan ya, bukan usaha aja ya, bukan. Tapi jawabannya ternyata harus ikhlas, pasrah, berserah total, yakin, memohon pertolongan pada Allah. Itu kan jawaban-jawaban kalau kita kena musibah atau kena ujian ya kan. Nah, gue udah paham tuh jawabannya itu. Nah, pada saat diuji lagi,
udah tahu dong mesti ngapain. Nggak seberat ketika pertama kali. Mungkin pemikiran dari Allah tuh mungkin gini, oke, ini anak saya uji 1 kali. Oke, diuji lagi yang berat nih, yang maha dahsyat ya anak. Kan pada saat ujian pertama aku belum tahu jawabannya. Makanya perjalanan hidupnya ini belajar nih. Ya ternyata jawabannya ini. Dan aku ambil kesimpulan, ternyata jawabannya cuma itu doang. Kemana-mana loh ujian hidup, itu aja jawabannya. Yaitu tadi ikhlas, sabar, berserah. Tuh. Mohon pertolongan kepada Allah, tawakal, yakin. Nah, itu poinnya. Nah, begitu menghadapi pada saat udah learning something gitu kan, begitu dikasih lagi tantangan, oke, ini recall lagi memorinya, keluarin lagi. Ya, jadi gini, oke, anaknya udah paham. Aku uji lagi ya. Paham nggak dia ini? Jawabannya ngerti nggak gitu? Diuji jeger. Nah, pada saat dulu sudah mau mendekati mautnya gitu, itu aku langsung, ya Allah, aku udah tahu jawabannya. Ya Allah, ini milik Engkau. Nggak apa-apa, ambil aja gitu. Jadi benar-benar yang aku serahkan dia. Kalau emang aku nggak sanggup melihat dia menderita, jadi aku ambil aja nggak apa-apa gitu. Katanya malah naik hidup loh, kok hidup. Berarti gitu. Ada hal yang Dul harus banyak lakukan untuk masyarakat ya. Mungkin. Tapi aku benar-benar sudah pasrah banget, udah yang terserah Tuhan karena ini bukan milikku. Udah di titik itu dan loh kok alhamdulillah jadi hidup ya kan, berarti ya itu tadi. Nah, itu berarti kedua kali mengalami titik yang nadir banget ya. Ya tapi kan 2 kali. Beda. Kalau pada saat kita belum menemukan jawaban sakit. Oh, lebih sakit yang pertama. Karena kita belum tahu mesti kayak ngapain. Ditampar pak sekali itu. Mau ngapain lo? Gak ada GPS nih. Ayo mau ngapain lo? Bingung kan? Kita cari GPS dengan perjalanan hidup. Tapi begitu sudah dapat GPS-nya, udah tahu jawabannya nih. Udah tahu petunjuknya. Ceger, gampang. Langsung. Nah, itu kan nggak nangis-nangis ya? Nggak. Ibu nggak nangis-nangis ya Bu pada waktu itu ya Bu ya? Saya tidak melihat lagi air mata di situ ya. Nggak. Dan lagi pada saat itu kenapa sampai nggak keluar lagi air mata? Oh dulu sempat bisa keluar kan, bisa keluar sampai gue harus hipnoterapi ya. Terus habis itu udah bisa dan pada saat kejadian dulu itu aku udah di pasrah tingkat total. Pada saat gini aku nangisnya ketika aku melihat badannya dulu hancur, dia bolong ini remuk ini pokoknya hancur gitu ya. Itu aku nangis karena ya Allah gitu kan, kaget. Tapi setelah itu nangis paling cuma 10 menit lah gitu, dah. Tapi habis itu aku benar-benar ikutin aja jalan Tuhan deh, serah maunya Tuhan apa gitu. Nah, pada saat dipindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, nah di situ dia mau meninggal gitu. Dan aku udah serah Tuhan deh gitu. Nah, itu apa pikirannya? Apa pikirannya pada saat ngeliat kayak gitu remuk, itu apa pikirannya? Ya udah Allah. Apakah lemes badan? Apakah nggak menyangka? Nggak, apakah badannya pada saat itu untuk lemes, nggak ngelunglai. Kemudian bagaimana cara berpikir melepaskan? Tekniknya apa? Teknik ya kehendak Allah. Apa yang terjadi? Apa yang dipikirin itu? Karena aku sudah tahu jawabannya, jadi langsung dikasih ujian ini. Jawabannya ya menyerahkan segala sesuatu yang sama Allah. Jadi Tuhan tolong dipandu ya gitu loh. Karena aku nggak tahu mesti ngapain. Berarti udah bisa mengambil insight yang kedua kali. Abis itu ada peristiwa yang luar biasa lagi nggak? Pada saat mengambil keputusan untuk pernikahan itu kan juga peristiwa yang luar biasa. Ya, kalau itu emang aku berdoa kepada Tuhan juga meminta jodoh. Nah, ini dia ya. Ini temanya adalah meminta jodoh ya. Oke, kayaknya banyak yang minta di sana. Ini DM gimana sih cara dapetin suami seperti Bunda Maya mendapatkan suaminya sekarang nih untuk tulis, catat. Aku udah berapa kali ngomong di konten-konten orang lain. Dengar ya. Apa nih, Bun? Pertama catat jodohnya seperti apa, seperti kita apa tuh namanya itu mengafirmasi, membayangkan jodohnya mau seperti apa, memvisualisasikan, walaupun orangnya nggak tahu seperti apa, paling tidak kita sebutin aja orangnya tingginya seberapa, orangnya seperti apa, sifatnya seperti apa, orangnya punya apa, orangnya harus begini, harus begitu, terserah namanya ngayal gratis. Oke, itu gaya gratis. Ngapain kita harus batas-batasin ya kan? Terserah Tuhan mau ngabulin, enggak dikabulin alhamdulillah, enggak dikabulin ya coba lagi gitu kan. Jadi intinya tuh lu namanya menghayal, berdoa kan, berharap dikabulin syukur, enggak dikabulin ya tetap aja kita maksa gitu kan. Tuhan please dong gitu kan. Masa belum juga. Nah, itu dilakukan pada waktu apa? Apakah malam, siang, pagi? Kapan aja habis sholat gitu loh. Oh, oke. Kapan aja habis sholat sampai gue umroh pun gue sebutin. Dia ini harus begini, dia harus punya ini, dia harus begini. Gue mau sifatnya begini, dia harus begini. Dia harus melihat kekuranganku adalah kelebihannya gitu. Jadi pada akhirnya pas gue pulang umroh, kan ada pesantren ulang tahun gue itu ada sahabat gue yang bilang gini, Mai mau nggak gue jodohin sama Mas Irwan gitu ya. Gue bilang nggak mau Mas. Orang aku kenal keluarganya ngapain gitu kan ya. Padahal itu adalah
cara Tuhan menjawab doaku. Nah, sekali lagi aku kurang cerdas menjawab memahami tanda-tanda, membaca tanda-tandanya gitu kan. Jadi kemudian aku enggak lah gini, padahal Tuhan udah kasih jawaban loh itu. Cuma pada akhirnya aku setahun kemudian baru aku akhirnya jalan sama Mas Irwan. Setahun ya? Setahun kemudian. Nah itu jadi prosesnya gimana prosesnya? Bisa sampai ketemu, kan itu cuma ditajukan. Abis itu nih orang ngelapor dong? Atau gimana? Sehingga bisa ketemu tuh gimana? Temenku itu yang kebetulan juga temennya Mas Irwan sih, kenal Mas Irwan juga. Jadi dia dia tuh kontak ke Mas Irwan, mau nggak gue jodohin sama ini dia orang jadi Maya. Jadi comblang banget dia ini. Terus akhirnya kan namanya kita, aku Mas Irwan tuh hampir sama tipenya, nggak suka digituin, nggak suka disuruh-suruh tuh nggak suka. Jadi kalau kita misalnya kita ada chemistry itu harus by proses. Nggak bisa lo mau nggak sama dia, ya nggak mau lah, gila gitu kan. Kebetulan juga Mas Irwan juga sama orangnya. Ngomongnya gitu, nggak mau gitu kan? Ya, bukan nggak mau, dia awal-awal maksudnya kayak nggak mau dipaksa-paksa. Ya, pasti nggak mau dipaksa juga gitu. Tapi aku nggak mewakili jawaban dia ya. Aku nggak ngerti hatinya dia seperti apa. Cuma intinya pada akhirnya dengan proses temanku, ayo dong makan dong gitu. Diajak dia makan gitu. Ngapain aku bilang gitu kan? Ya untuk bisnis lah gitu. Oh kalau bisnis Eke langsung mau gitu kan. Kalau dijodoh-jodohin ogah gitu kan ya udah. Nah terus? Kita ngobrol aja, ketemu makan gitu. Udah sekali, 2 kali. Nah pada saat ngelihat pertama kali sekian, kenal dari kecil oke. Aku nggak kenal dari kecil, keluarganya aku kenal dari kecil. Nah pada saat ketemu pertama kali kan makan malam apa makan siang? Makan malam. Oke, makan dinner. Pada saat ketemu pertama kali dapat nggak tuh? Oh ini dia nih. Enggak, aku nggak mikir gitu. Bener-bener yang murni ada peluang apa ini ya gitu lah. Siapa tahu aku bisa berguru sama dia gitu kan. Jadi bener-bener yang nggak ada intention apapun. Nggak ada chemistry dek. Mas Irwan juga sama-sama. Enggak, kita sama-sama karena permintaan menghormati. Udahlah ketemu sekali-sekali gitu ya, bisnis gitu. Oke gitu. Dia juga menghormati orang ini, aku juga menghormati orang ini, makan sekali. Nah, terus berapa bulan kemudian makan lagi, diajak lagi sama nih orang. Oh, ini orang lagi tetap ini orang gigi. Lagi pokoknya dia kekeh gitu kan. Oke. Sampai ketiga kali kekeh. Yang ketiga bulan? Bulan ketiga makan lagi. Baru kita tuker-tukeran telepon gitu. Nah, itu pas lagi bulan ketiga udah mulai dek, mau tuker-tukeran nomor telepon, ada di situ? Belum. Kok belum juga? Lama banget sih? Ya pasti lama lah, karena kan aku berdua sama dia tipe orang yang semuanya harus by proses. Nggak bisa langsung-langsung, emang kita murahan apa gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian bulan ketiga masih tuker-tukeran nomor. Iya. Nah, itu mulai kayaknya nih dia nih. Itu pas saat bulan keberapa? Bulan ke ini pokoknya dari aku Januari ulang tahun. Itu aku makan mungkin bulan Agustus kali. Baru makan bulan pertama, pertama kali makan. Lama. Dan aku orangnya nggak bukan tipe yang gerbak-gerbuk, dan menurut aku karena memang relationship itu buat aku ada traumatis kan. Jadi nah itu dia trauma. Itu nanti dibahasnya nanti di season berikutnya. Banyak di konten banget, gue. Banyak banget di konten gue. Banyak banget soalnya. Terus pokoknya akhirnya ada momen di mana aku lagi sakit, dia memperhatikan aku sebagai teman, sebagai teman lagi tuh. Tapi kan orang lagi ngedrop ya, lagi sakit, gak berdaya di tempat tidur gitu, terus tiba-tiba, "Hai Maya, kamu udah minum obat belum?" Gini. Sekali sih, oke. Besoknya gimana kondisi penyakitnya gini. 2 kali, hari ketiga, lu kok ini orang perhatian ya, lagi kosong ya bawa hatinya, lagi ngedrop ya. Ngedropnya bukan peristiwa musibah, enggak, ngedrop karena lagi nggak berdaya, sakit gitu, tiba-tiba ada yang perhatiin, ya kan? Kayak air di padang gurun ya, Nek, terus disiram gitu ya. Terus akhirnya ya wes, akhirnya kita janjian ketemuan lagi. Nah di situ baru ada kayak apa tuh spark. Nah gitu di situ ya. Setelah sekian bulan. Setelah kemudian spark ya. Setelah dari Januari ke Januari lagi. Oh my god, setahun loh. Jadi itu guys ya. Jadi ini semuanya ya. Jadi jangan terlalu murah. Satu, jangan terlalu murah. Pun kalau dijodohin jangan nolak juga, tapi juga jangan terlalu murah. Jadi proses harus aja. Jadi itu kayak tarik ulur kayak layangan ya. Bukan tarik ulur, emang prosesnya belum ada hati gimana ya gitu. Jadi mungkin Mas Ira belum ada hati sama aku juga belum ada hati sama dia. Jadi ya kita kan sebagai temen. Nah, ini jadi gini. Buat orang yang jomblo, Buat orang yang jomblo nih. Lo mau nggak jodohin sama ini? Jangan ditolak. Jangan ditolak, Kenal aja nggak apa-apa, kayak aku tadi makan. Cuman makan aja, ngobrol. Ini bukan ngobrol berdua ya, ini rame-rame gitu. Ya, ada temennya. Ada temennya gitu, dan aku nggak berani sendirian ya gitu. Terus habis itu udah ngobrol, ya udah sebagai teman. Nanti kan nggak bisa langsung. Makanya kalau misalnya kamu mau nggak aku jodohin sama ini, jangan ditolak.
kenalin aja, kenal. sambil kita apa tuh namanya? Menjajaki. Ya, mengenal kepribadiannya. Nah, cocok. Dijodohin lagi, jangan ditolak lagi. Nah, pada saat sakit itu, apakah itu bukan petunjuk lagi untuk lebih close? Ya, tahu tuh caranya Tuhan lah itu. Ya kan, berarti kan petunjuk lagi pada saat tiba-tiba dia muncul di situ, ya kan? Ya, itu caranya Tuhan sih kalau aku bilang. Nah, pada saat mengambil keputusan dia adalah yang terbaik, itu sholat lagi? Iya dong, iya. Berapa hari? Sholatnya kebetulan waktu itu aku pokoknya sholat istikharahnya terus ya makin lancar gitu loh. Makin dalam arti kalau memang dia bukan jodohku, aku nggak mau buang-buang waktu, gantikan dengan yang lain atau gitu. Ternyata dia malah ngajak nikah. Oh ya sudah, perjawabannya selesai. Nah, tuh. Peristiwa kehidupan. Nah, itu poinnya ya, poin penting. Nah, kemudian itu tadi mengenai perjodohan udah terjawab semuanya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, Bunda kan pernah kuliah di UI, ya kan? Nah, kita ngambil jurusan apa sih? Nggak banyak orang tahu nih. Komunikasi massa, PR. Nah, terus? Ya udah. Kenapa nggak dimanfaatin PR-nya itu? Kan aku nge-branding Ratu. Oh iya. Kan sama-sama aja kita PR itu kan bagaimana kita membranding sesuatu kan, membranding grup musikku itu sama aja. Apakah itu produk benda mati, apakah itu produk benda hidup ya kan sama aja. Artinya ilmuku terpakai ketika kita harus membranding sesuatu gitu loh. Misalnya, aku pengen mengarahkan followersku sebenarnya image-ku seperti apa sih? Image dalam arti apa yang mau dikenal sebagai seorang Maya tuh seperti apa gitu. Itu namanya branding. Latar belakang UI. Jadi kalau menjadi pembicara untuk masalah branding, hubungi saya. Gue bukan jago sih. Ya itu gambarannya ya. Oke. Ada pertanyaan dari netizen yang mungkin aku mewakili, kan tadi aku sempat bilangin ada pertanyaan gak buat Bunda Maya. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu aku pilih ya, tidak semua pertanyaannya bisa diajukan karena kalian tuh aneh-aneh pertanyaan mau hamil lagi apa enggak lah gitu loh. Kalau hamil udah pasti aku udah menjawab di konten-konten orang lain tuh bahwa tinggal lihat aja di TV bahwa aku sama Mas Ron kebetulan memutuskan untuk tidak karena umurnya sudah senior. Bapak mertua tuh meninggal pada saat Mas Ridwan masih umur 8 tahun. Dia tidak mau anak ini kecil, Mas Ridwan kan 57 ya. Jadi dia nggak mau kecil ini anak sudah ditinggal sama dia. Dia tidak mau meninggalkan anak kecil. Karena dia tahu pernah menjalani sebagai anak kecil yang ditinggal bapaknya. Gitu. Mungkin kalau aku ketemunya umur 30 tahun, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu mungkin masih ada harapan karena dia masih umur sekitar 40-an. Sekarang udah 57 hampir 60. Tapi jadi pada waktu itu mereka semua masing-masing di sebuah tempat masing-masing. Iya, betul. Tapi ya akhirnya kita kesepakatan kita adalah tidak menambah anak. Dia sudah menganggap anakku menjadi anaknya dia. Alhamdulillah. Ada 3. Langsung bonus, beli 1 dapat 3. Dan anak-anak deket semua. Alhamdulillah. Luar biasa, Dedi ya. Nah sekarang ada pertanyaan nih, Kak Popi tolong tanyain dong. Tanyakan ini, saya tidak nyebutin namanya. Bagaimana sih menjadi single parents yang baik ketika anak jatuh di tangan hak asuh ayahnya? Dan bagaimana bisa kuat dan tegar? Saya butuh jawabannya Kak, karena anak saya mau jatuh ke tangan suami saya. Walaupun dari bayi anak saya ikut saya dan keluarga saya sampai umur 4 tahun, tapi sekarang mau jatuh ke tangan suami saya. Solusinya apa? Kalau tadi udah dijawab di sebelumnya bahwa segala sesuatu permasalahan hidup atau ujian kehidupan ini jawabannya cuman ya ada yang namanya ikhlas, sabar, serahkan sama Allah, mohon pertolongan selalu sama Allah, yakin bahwa Allah akan selalu membantu dan positive thinking, berbaik sangka sama Allah. Jadi pada saat anak diambil, kamu kok GR amat sih tuh anak punya lo ya gitu. Pertanyaannya kan itu kan, apakah anak itu milikmu atau milik Tuhan itu kan? Ketika titipanmu dikuasai oleh Tuhan satu orang. Kalau aku sih ikhlas, kasih aja gitu loh. Karena apa? Karena kan Bunda pernah ngalamin tuh 3 anak lagi kecil loh lagi itu tuh. Nah itu nggak ada perempuan mana pasti habis-habisan jor-joran usaha untuk ngambil anaknya sesituasi apapun. Kenapa lagi itu tidak fight? Ya fight, sebenarnya fight. Cuman pada saat di pengadilan ini bakal ada aku ngobrol sama temen bilang, kamu yang berkorban atau anak menjadi korban? Aku pilih sebentar. Aku menyelamatkan diri dulu. Kemudian aku akan menyelamatkan anakku, gitu loh, ya kan? Karena kalau begitu mentalku gak siap, nanti anak-anak makin berantakan juga gitu loh.
Jadi harus menyiapkan mentalku juga, dan aku harus memperbaiki kualitas filosofi kehidupanku. Makanya lagi itu udah fight banget ya kan, sampai mayat manjat lah, ingin bertemu anak lah, udah tapi kapan tahu. Aku nggak mau kalau aku terus-terusin anak-anak melihat peristiwa seperti itu, artinya membiasakan anak-anak melihat sesuatu yang nggak enak. Maka lebih baik aku ngalah, gitu loh. Jadi nggak perlu anak direbut-rebutin, karena anak bukan benda mati kan. Jadi aku bilang anak bukan benda mati, ini benda hidup. Bisa suatu saat aku akan ketemu sama anakku. Memang waktu ya untuk kamu yang anaknya umur 4 tahun. Kalau memang itu Tuhan menghendaki dia bersama bapaknya, silahkan ambil aja. Aku yakin namanya seorang anak, coba tanyakan ke anak yatim piatu, apakah mereka tidak mau ketemu bapak ibunya yang asli? Pasti mereka akan mencari. So dalam proses diserahkan kepada orang tua ayahnya, toh dia juga ayahnya juga kok, nggak mungkin merusak anaknya gitu loh. Nggak mungkin jahatin. Nggak mungkin jahatin anaknya. Tapi bisa nggak diinput nanti negatif dari ayahnya? Bisa jadi. Tapi tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena anak akan menilai kira-kira pribadi mana yang lebih baik. Nah, toh akhirnya tiga-tiganya juga di sini kan? Ya pokoknya pada akhirnya nanti begitu anak-anak dewasa akan bisa menilai kok kira-kira mak gua gimana, bapak gua gimana, kelemahan mak gua gimana, kelemahan bapak gua gimana. Jadi nah itu bisa disalahkan nggak orang tuanya? Karena kayak ada beberapa kejadian kemarin gitu kan? nanti itu konten gue. Ya. Panjang sikat semua nih. Oke, kita nggak usah bahas ya. Kita mau ambil kasusnya itu. Kita ngambil kasus anak di konten gue ntar. Oke, sekarang Bunda Maya ingin ngasih masukan nggak kepada orang-orang semua yang berada di posisi terpuruk? Ya mungkin terpuruknya macam-macam ya. Terpuruk karena misalnya kehilangan suami, kehilangan anak, baik kehilangan fisik maupun kehilangan perpisahan, atau misalnya lagi terpuruk dari PHK. Pokoknya orang-orang yang lagi bermasalah, istri atau suami yang lagi bermasalah terpuruk banget, ingin kasih masukannya apa nih menghadapi keadaan Indonesia, keadaan masyarakat? Aku banyak teman yang selalu curhat sama aku gitu ya. Dengan peristiwa kehidupannya masing-masing itu, aku selalu, dia pada saat dia galau dan dia, gue pasti ngapain nih, kenapa dia begini, kenapa, gue harus apa ini? Jawabanku santai dengan gebleknya gitu loh, dengan nggak ada empati loh, kayak yang kamu tuh nggak punya Tuhan aja sih, kamu kok kayak nggak punya iman gimana sih? Lo kamu punya Tuhan, lo tanya dong sama Tuhan kamu. Jadi tapi tentunya jawabannya itu jawaban yang tadi aku bilang, bahwa dalam setiap permasalahan kehidupan, ujian kehidupan ya. Bukan masalah pekerjaan, bukan, maksudnya ujian kehidupan. Apapun bentuknya, jawabannya tadi ikhlas, sabar, serahkan segala sesuatu kepada Allah, yakin bahwa Allah akan membantumu, kemudian percaya. Ya yakin, percaya sih sama aja ya, apalagi tawakal, sabar, tawakal, apalagi ya itulah ya, ikhlas. Dari ikhlas, semuanya semuanya itu bungkusannya sama sabar, ikhlas, berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, percaya yakin sama, percaya bahwa dan akan diberikan yang terbaik. Iya, dan terima takdirmu apapun bentuknya, mau buruk atau baik, karena aku yakin Tuhan sedang membentuk pribadi kamu. Tuh, membentuk pribadi. Jadi untuk semuanya yang jomblo, yang belum dapat pasangan, atau yang direbut pacarnya, atau direbut calon suaminya, cuma dijagain doang, atau ntar kawin sama orang lain. Nah, itu adalah jawabannya. Percaya bahwa ada yang indah. Ya? Dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk Anda. Tapi sebelumnya dia harus memperbaiki pribadinya. Nah, pribadinya diperbaiki dulu. Mau dapat orang baik, lu harus baik dulu. Nah, gitu. Sama tuh kayak Bunda Maya, dia memperbaiki diri abis-abisan. Lo bayangin aja sekian tahun loh. Iya. Sekian tahun memperbaiki, sholat malam, bang, dapatnya ya Allah, baiknya luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Maya untuk diskusinya ya, sharing ikhlasnya. Semoga semua orang bisa mengambil hikmahnya dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah menyaksikan daripada konten ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.